Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas latihan soal matematika untuk nomor 1 sampai 6. Perhatikan soal nomor 1, diketahui titik P dan R berturut-turut menyatakan pusat dan jari-jari lingkaran. Jika diperhatikan, persamaan lingkarannya dalam bentuk umum. Kita tahu kalau pusat lingkaran, misalkan di sini pusat lingkaran adalah A, B. Jadi pusatnya A, B dan jari-jarinya R, maka bentuk umum persamaan lingkaran itu dia X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini A ini sama dengan min 2A. Sehingga apsis dari pusat lingkaran itu adalah min setengah dari A besar. Sedangkan B itu adalah min 2B. Sehingga koordinat dari pusat lingkaran itu adalah min setengah B. Perhatikan ya, ini pusatnya adalah A dan B yang huruf kecil, sedangkan persamaan umumnya dalam bentuk huruf kapital. R-nya, Ibu menggunakan pusat lingkaran. Jadi R-nya adalah A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C. Ini C-nya huruf kapital. Nah, kita lihat di sini sekarang kita punya persamaan lingkaran bentuk umum juga. Ini persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 10X dikurang 12Y tambah 25 sama dengan 0. Nah, kita lihat pusat lingkarannya adalah M, N. Kalau tadi pusat lingkarannya adalah A dengan B. Sehingga kita dapat di sini M-nya itu akan sama dengan min setengah dari 10. Jadi sama dengan min 5. Sedangkan N-nya berarti min setengah dari min 12. Jadi ini sama dengan 6. C-nya kita lihat di soal itu adalah 25. Sehingga kita dapat R-nya itu sama saja akar dari itu min 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 25. Nah, didapat di sini kalau R-nya akar dari 6 kuadrat. Jadi R-nya itu adalah 6. Kita dapat di sini yang ditanyakan di soal itu adalah R ditambah M R tambah 2M. Jadi di sini adalah 2M. R ditambah 2M dikurang N. Jadi sama saja R-nya itu adalah 6 ditambah 2 dikali min 5 dikurang 6. 6 dikurang 6 dia adalah 0. 2 dikali min 5 itu min 10. Jadi pertanyaan yang di soal itu jawabannya adalah min 10. Nah, untuk soal nomor 2 kita lihat di sini nomor 2 tentukan luas juring. Kita ingat luas juring itu rumusnya adalah sudut pusat, berarti sudut AOB dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Luas lingkaran adalah VR kuadrat. Nah, kita lihat di sini besar sudutnya adalah 60 derajat. Dibagi 360 derajat. Karena jari-jarinya kelipatan 7, kita pakai V-nya adalah 22/7. Kali R-nya adalah 14 kali 14. Nah, ini kita sederhanakan hasilnya 2. Yang ini juga disederhanakan hasil 1/6. Lalu 6 dengan 2 disederhanakan, ini hasilnya 3. Sehingga kita dapat di sini luas juring AOB itu akan sama dengan 1/3 dikali 22 dikali 14. Nah, ini kita gunakan kalkulator ya. Berarti kita hitung di sini bahwa 14 dikali 22 itu hasilnya 308. Ini 308 dibagi 3. 308 bagi 3 berarti 102, sisanya itu 2/3. Atau sama saja kalau pakai pecahan desimal jadi 102,67. Ini untuk yang nomor 2. Perhatikan nomor 3.
Dia bilang diberikan persamaan lingkaran. Ini tentukan jarak terdekat. Ini pakai logika tadi ya. Kalau kita punya lingkaran, lalu ini kita punya titik pusat, lalu ada titik di luar, anggap titiknya itu di luar. Nah, jarak terdekat. Nah, jarak terdekat itu berarti dengan lingkarannya. Ini dengan lingkarannya jarak terdekat. Berarti yang ini yang kita mau cari nih, dari sini ke sini. Berarti sama saja jarak dari titik P ke titik A dikurang jari-jari lingkaran. Ini jari-jari lingkaran. Sehingga kita lihat di sini, ini berarti kita hitung ya. Berarti nanti kita hitung jarak dari titik P ke A, lalu kita hitung juga jari-jari lingkaran. Persamaan lingkarannya dalam bentuk umum, jadi sama kayak yang tadi. Ini Ibu tulis dulu bentuk persamaan lingkarannya. X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 10X dikurang 12Y ditambah 36 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat nih, berarti pusat lingkarannya itu, pusatnya dimisalkan dengan A, B, berarti ini titik A itu sama saja min setengah dari min 10, berarti sama dengan 5. Lalu titik B nya jadi min setengah dari min 12, berarti ini sama dengan 6. Nah, ini kita hitung panjang jari-jarinya. Kita hitung di sini jari-jari lingkarannya. R-nya berarti akar dari A kuadrat. Ini A kuadratnya ya. A kuadratnya berarti 5 kuadrat dikurang, ini ditambah B kuadrat 6 kuadrat dikurang C. C-nya 36. Nah, 6 kuadrat kurang 36 itu dia 0. Jadi tinggal akar dari 5 kuadrat. Akar 5 kuadrat berarti ini sama dengan 5. Nah, kita sudah hitung jari-jarinya itu 5. Berarti sekarang kita hitung panjang PA. Panjang PA ini sama saja jarak di antara dua titik. Nah, menghitung jarak dua titik itu, PA itu berarti sama saja akar dari koordinat kedua dikurang koordinat pertama. Ini ya. Kita gunakan rumus yang sudah kalian pelajari. Jadi ini akan sama saja. Ini tertukar, tidak jadi masalah mana yang menjadi koordinat kedua atau ketiga atau pertama ya. Kita ambil titik A-nya di sini adalah 11,14. Sedangkan titik P-nya ini kita punya koordinatnya adalah 5,6. Ini 5,6. Nah, ini Ibu ambil yang kedua. Jadi akar dari 11 dikurang 5 kuadrat ditambah 14 dikurang 6 kuadrat. 14 dikurang 6 baru dikuadratkan. Jadi 14 dikurang 6 kuadrat. Jadi sama saja akar dari 11 dikurang 5 itu hasilnya 6 kuadrat. Ditambah 14 dikurang 6 itu 8 kuadrat. 64 tambah 36 100 berarti panjang PA 10. Jadi jarak terdekatnya ini, dari jarak terdekatnya adalah tinggal dikurangkan nih. Berarti 10 dikurang 5. Jadi jarak terdekatnya adalah 5 satuan. Ini untuk soal nomor 3. Perhatikan soal nomor 4. Ini gambarnya mudah-mudahan nampak terlihat jelas ya. ABCD merupakan persegi dengan panjang sisi 42. Di dalamnya terdapat sebuah lingkaran. Tentukan luas daerah yang diarsir berwarna kuning. Nah, kalau kalian lihat di sini, berarti ini Ibu pakai warna lain dulu biar nanti nampak terlihat jelas. Nah, yang diarsir berwarna kuning ini adalah sama saja luas lingkaran dikurang 2 kali luas segitiga. Tapi luas segitiganya ini sudutnya adalah siku-siku. Berarti segitiga yang warna putih ini adalah segitiga siku-siku. Berapa jari-jari lingkaran? Kita lihat di sini, ini pusat lingkaran berarti. Nah, ini jari-jarinya itu akan tegak lurus sisinya. Jadi dari ujung ke ujung sini itu ya, diameter lingkaran itu sama saja panjang sisi persegi. Jadi diameter lingkaran itu sama saja panjang sisi AB. Jadi sama saja 42. Jadi kita dapat di sini jari-jarinya adalah setengah diameter. Jadi jari-jarinya adalah 21 cm.
sehingga luas daerah yang kuning, luas yang diarsir, luas arsir itu akan sama dengan luas lingkaran dikurang 2 kali luas segitiga yang warna putih tadi. Nah, luas lingkaran itu adalah VR kuadrat. Sedangkan luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Ini karena segitiganya adalah siku-siku, jadi jari-jari lingkaran, ini jari-jari lingkaran nih, itu sama saja alas dan tingginya. Jadi ini sama aja setengah kali jari-jarinya. Nah, Ibu langsung masukkan aja ya, 21 kali 21. Jadi ini sama saja 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7 kali 21 kali 21. Ini dikurang ya. Ini dikurang. Berarti ini sama dikurang 21 kali 21. Ibu hitung gunakan kalkulator ya. Berarti ini 22/7 kali. Kalau tidak salah 21 kuadrat itu adalah 441. 21 kali 21 itu 441. Dikurang 441. Sebenarnya boleh gunakan faktor yang sama ini. Ini 441 dikali dengan 22. Hasilnya 9.702 dikurang 441 dibagi 7. Nah, ini sederhanakan ya. 441 bagi 7 berarti sama saja di sini. Kalau kayak gini ngitungnya kayak kalkulator kebanyakan ya. Jadi ibu pakai yang gininya saja ya. Pakai yang enggak seperti ini. Jadi 441 dikeluarkan faktor yang samanya, tinggal 22/7 dikurang 1. 22/7 dikurang 1 berarti ini sama saja 441. Ini dikurang 15, dikurang lagi ya. Dikali maksud ibu ini. Hasil yang dalam kurung itu 15/7. Jadi 441 kali 15/7. Jadi tinggal 441 dikali 15 bagi 7. Nah, ini enggak disederhanakan sama ibu ya. Jadi hasilnya 6.615 bagi 7. Nah, ini tergantung soal di pilihan gandanya, apakah dia minta disederhanakan atau tidak. Nah, perhatikan soal nomor 5. Panjang jarum menitang sebuah jam adalah 10 cm. Nah, ini kita ingat jarum jam dia seperti ini ya. Jadi kayak dia bentuknya dia lingkaran. Nah, ini dia minta kayak gini. Nah, ini jarum jamnya. Dia bergerak sudah sebanyak 35 menit. Berarti dari angka 12, ini angka 3, ini angka 6, ini angka 9. 35 menit di sini. Ke angka 7 berarti. Ini ke angka 7. Nah, yang ditanya panjang lintasannya. Ini dia. Untuk 35 menit ini yang ditanya. Berarti kita hitung panjang busurnya. Panjang busurnya itu sama saja sudut pusat. Nah, ini nggak usah hitung sudut pusat, kita langsung perbandingannya aja ya. Seluruhnya ada 12 angka, ini ke angka 7, berarti 7/12 kali keliling lingkaran, karena dia minta panjang lintasan. Keliling lingkaran itu kali 2 kali V kali R. R-nya adalah 10. Nah, ini disederhanakan dulu, berarti ini 6. Ini juga disederhanakan lagi, berarti ini 5 dan ini adalah 3. Jadi 7/3 kali, ini kita gunakan 3,14 kali 5. Nah, ini 3,15 kali 5. Nah, ini berarti 7/3 kali, ibu gunakan kalkulator aja lah ya. 7 dibagi 3 dikali 3,14 dikali 5. Mudah-mudahan tidak salah hitung, hasilnya menjadi 36,63. Ini untuk jawaban nomor 5. Nah, untuk jawaban nomor 6, dia minta tentukan keliling daerah yang dihasil. Dia minta keliling. Keliling itu berarti kita menghitung panjang busur AB, menghitung panjang busur CD, lalu menghitung panjang BD dan panjang AC. Panjang BD dan AC itu dia sama. Jadi keliling dari A, B,
DC itu sama saja panjang busur AB tambah BD ditambah panjang busur DC ditambah panjang AC. Ini panjangnya sama. Nah, sekarang kita hitung panjang busur AB. Panjang busur AB berarti jari-jarinya itu adalah OB. OB itu jari-jarinya 14. Jadi 60 per 360 dikali keliling lingkaran. Keliling lingkaran berarti 2 kali 22 per 7 kali 14. Ditambah panjang BD itu 7, ditambah panjang busur DC. Panjang busur DC berarti 60 per 360 derajat. Ini dikali 2 kali 22 per 7 keliling lingkaran. Tapi panjang jari-jarinya dari O ke D berarti 14 tambah 7. Ini hasilnya 21. Ditambah ini panjang BD, panjang AC-nya dia juga 7. Ini kita sederhanakan ya, jadi 1 per 6. Jadi 1 per 6 kali 2 kali 14. 2 kali 14 kali... Nah, sampai sini simpan dulu ya.